Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas kelanjutan dari tahap bagaimana kami membeli sebuah saham. Ini tahap ketiga dari sebelum-sebelumnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus bisa berkembang. Sebelum lebih jauh, kami ingin ingatkan bahwasanya tahap pertama kemarin kita sudah memilih prospek saham di sebuah tahun ya. Misalkan 2023 kita berkesimpulan prospeknya di sektor hulu migas atau migas lah. Yang kemudian tahap kedua yang kita pilih adalah fundamentalnya, memilih di antara satu dengan yang lain yang saham di sektor tersebut. Nah, tahap ketiga ini lebih kepada teknikal ya. Jadi analisa sisi teknikal juga penting, walaupun sekali lagi teknikal yang kami gunakan itu bukan teknikal yang rumit detail dalam jangka pendek, tidak ya, tapi teknikal yang kami gunakan sangat sederhana karena tipe investasi yang kami lakukan adalah antara 6 bulan, bisa lebih pendek tapi bulanan, sampai paling panjang 18 bulan, tapi standarnya itu antara 6 sampai 12. Jadi metodenya akan berbeda menilai teknikal yang kami maksud. Nah, kemarin kan sudah kita sampaikan bahwasanya kita memilih dua ya, antara beli Elsa atau Apex ya. Tapi belum sampai keputusan final ya. Kita hanya memutuskan dua saham itu berdasarkan prospek, sektor usaha, yang kedua berdasarkan fundamental. Nah, teknikal yang kami maksud itu semua orang bisa kok, yaitu hanya melihat titik support dan resisten. Dan ini orang nanti akan menyebut teknik garis-garis toh ini. Ya memang betul, hanya teknik garis-garis. Tapi ini bisa menjadi pertimbangan penting dalam membeli saham. Yang pertama, kalau misalkan Anda durasi waktunya pendek, maka merentangkan teknikalnya akan pendek. Tapi karena kita durasi waktunya antara 6 bulan sampai 12 bulan atau bahkan 18 bulan, maka grafik yang kita rentangkan itu juga panjang. Contoh misalkan year to date ini ya, dari bulan Januari tahun 2023. Kita lihat dulu ya antara Elsa dengan Apex. Pertama, kita pahami bahwasanya titik support yang tidak jebol itu di mana. Kalau misalkan Elsa itu di angka 290 di sini. Dan kalau dilihat year to date, belum ada yang namanya titik resisten di Elsa ini. Karena apa? Ini trennya sudah naik. Ya. Kalau misalkan Apex, ya, titik support terkuat itu di angka 130. Nah, titik resistennya belum kelihatan juga karena ini trennya lagi turun. Ini kan naik gak jadi lagi gitu. Nah, kalau di sini kita sudah ketahuan, oh titik supportnya di sini. Itu terlebih dahulu kita pegang. Ini ya to that. Maka kemudian kita rentangkan lebih jauh lagi, biar ketahuan resistennya itu di mana sih sebetulnya. Uh, kita rentangkan nggak perlu 5 tahun, 3 tahun gitu, nggak, 1 tahun aja, 1 tahun, 1 year di sini. Kita lihat resistennya itu. Oh, kalau yang Elsa saat sekarang itu sudah jebol resistennya. Kalau Apex ya resistennya di angka 450 lah, kita ambil lah. Artinya kita mikir gini, kalau Apex ada kemungkinan saham itu naik sampai 250 karena ada titik tinggi juga di sini, bisa juga sampai 450. Karena saham ini lincah sekali, kapitalisasi pasarnya kecil, kita udah singgung di fundamental. Kalau Elsa kita belum tahu ini sampai di mana karena sudah jebol. Ya, kalau udah jebol resistennya di rentang waktu 1 tahun, biasanya dia terus akan naik. Jadi intinya kalau dari sisi di sini sampai di sini kita akan mengatakan lebih menaik ini.
karena apa, trennya naik dan lain sebagainya. Sedangkan Apex ini posisinya mau naik tapi gagal, ini kan mau naik tapi gagal ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita hentangkan lagi lebih pendek, yaitu 3 bulan. Dari situ kita tahu bahwasanya ini arahnya kemana. Elsa sudah jelas arahnya naik, bahkan sudah jebol titik resisten, yang mana artinya di sini banyak-banyak orang yang mengakumulasi dan membeli. Walaupun harga tinggi istilahnya, ini kan sudah naik sekitar 30%. Ya, 30%, tapi sudah masih banyak yang membeli dan jebol juga titik resistennya. Sedangkan Apex ya kemarin naik ke 190, ini kan dari sini naik ke 190, nggak kuat, kemudian berbalik arah. Pertanyaannya, berhasil nggak dia nembus titik supportnya di waktu rentang 3 bulan, yang mana titik supportnya itu di angka 150? Nggak berhasil, karena pantulannya sudah 2 kali nih, 1, 2, nggak berhasil, nggak jebol. Kalau misalkan 1 kali nggak berhasil, kedua jebol, udah amblas kita. Dan pantulan yang kedua itu lebih tinggi daripada pantulan yang pertama, itu artinya ada yang nahan ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita melihat seperti ini, kita sudah melihat ya, maka ini akan menyesuaikan karakter masing-masing orang. Karena apa? Ini juga oke, ini juga oke. Maksudnya oke bagaimana? Ini trennya naik. Kalau yang satu ini mau naik gagal, tapi ketika turun nggak berhasil menembus titik support. Ingat itu. Artinya apa? Ini permulaan kenaikan yang Apexnya. Ini permulaan kenaikan. Kalau ini sudah terkonfirmasi ini naik. Ingat, prospeknya sudah jelas bagus di video pertama. Video kedua fundamentalnya bagus gitu. Nah, tinggal kita memastikan mau milih yang mana. Maka nanti Anda buat yang namanya kesimpulan. Kesimpulannya itu masing-masing ya, tapi kita buat seperti ini. Prospek bagus. Kemudian fundamentalnya ini saya spill yang kira-kira bermanfaat untuk karakter psikologi saya. Ada PER, ada PBV, ada earning yield. Kalau Anda misalkan hutang penting itu ya masukkan. Kalau misalkan Anda penting dividen ya masukkan juga. Di sini Elsa kan ada dividen, Apex kami belum lihat lebih jauh. Nah, kemudian earning yield Elsa bagus, Apex enggak, minus, karena tahun kemarin pendapatannya minus besar. Nah, kemudian Anda baru kemudian menyampaikan teknikalnya ada di support kalau Apex, kalau Elsa trennya naik. Mungkin Anda akan mengatakan gini, kalau keadaan seperti ini saya milih ini. Misalnya Anda milih, ya masing-masing. Kalau saya milih ini, kalau kami milih Apex. Alasannya sederhana. Kalau ini tidak tahu kita titik resistennya di mana, kan ini jebol baru. Itu susah. Karena bisa jadi kemungkinan untuk balik itu tinggi. Ya, walaupun memang banyak yang memborong, tapi kita itu kan filosofinya mengamankan uang. Kalau ini istilah katanya, ya sederhananya sudah ketahuan support belum naik dan sudah ketahuan titik resisten. Nah, kalau kita rentang lebih jauh, maka kalau misalkan Elsa ya ini sudah jebol, kalau ini 1 tahun itu bisa sampai 450. Udah nggak usah jauh-jauh lah, 300 lah. Itu sudah tinggi sekali profit yang kita dapatkan. Itu pertimbangan kita memilih Apex. Ya, kita kan tergantung kemampuan kita mengambil resiko ya. Mau yang ini atau yang ini gitu. Nah, itu sudah masing-masing karena keduanya bagus, teknikal juga oke. Tapi nanti ini belum final. Berarti tidak bisa Anda mengatakan gini, berarti kita pilih Apex dong. Belum final ini. Kenapa? Karena nanti kita lihat di video selanjutnya bagaimana menganalisa volume transaksi. Dari situ nanti kita terkonfirmasi. Konfirmasinya itu bagaimana? Kita nanti akan melihat bagaimana ada orang yang memborong nggak gitu. Ada banyak transaksi nggak di situ. Transaksinya angkanya besar atau kecil gitu intinya.
Jadi nanti ada video selanjutnya yang membahas lebih lanjut bagaimana proses kami memilih sebuah saham. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.